Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Baik ya mas. Baik. Iya. Semangat. Semangat. Kan kita ini udah lama gak ketemu gitu, makanya nanya-nanya kabar kan, semangat. Siap. Terus jadi gini teman-teman. Sini kan kita mau bahas yang udah pernah dengar yang namanya kecanduan handphone, kecanduan HP. Sudah. Mungkin pernah dengar. Nomofobia namanya. Udah pernah. Sekilas gitu udah pernah. Sekilas. Udah pernah. Nah, Sekilas. kalau menurut teman-teman ini sekilas kayak gimana? Kayak gimana sih gambaran kecanduan HP? Tidak bisa lepas dari HP. Tidak bisa nempel itu. Nempel terus. Oh iya. Di tangan. Terus gimana? Kalau dari saya lebih banyak menghabiskan waktu sama HP ya, jadi tidur HP-an, Iya. terus mungkin sampai ke kamar mandi pun HP-an. Terus mungkin Pak? Kalau saya mungkin kalau nggak pegang HP itu gelisah. Oh iya. Nah, ini kan sebelum ini tadi baru pembukaan ya. Sekilas kan udah pada pernah dengar lah yang namanya kecanduan HP. Nah, kebetulan kali ini Bapak akan mengangkat tema atau topik nomofobia itu tadi atau kecanduan HP. Nah, kita bakalan membahas lebih jauh lagi nih, berdiskusi lebih tepatnya tentang ya kan sekarang nggak dipungkiri fenomena anak muda sekarang kan nggak bisa yang namanya nggak bisa lepas dari HP. Apa sedikit HP kegiatan apapun selalu yang dibawa HP, bahkan anak kecil ya ini sudah pernah lihatnya sekitar mungkin atau mungkin adik-adiknya. Iya, banyak. Nah gitu. Terus ini udah mulai masuk ke materi. Di benak kalian yang namanya tadi nggak bisa lepas dari HP itu sebenarnya kenapa gitu? Udah pernah terpikir kayak gitu? Kenapa kok jadi HP itu jadi kebutuhan? Sebenarnya kan pertama muncul kan HP bukan dari kebutuhan, tapi itu kayak semacam bukan kebutuhan pokok dulunya kan. Iya. Tapi kan muncul terus malah sekarang jadi kebutuhan pokok. Iya. Itu menurut kalian itu sekilas tuh kenapa gitu kok bisa jadi kayak gitu? Kalau dari saya mungkin karena sekarang banyak sekali hiburannya ada di handphone, terus juga apalagi kalau sekarang masa remaja itu kan kayak pacaran gitu, Oh, iya. mungkin jarang ketemu gitu, terus lebih sering komunikasi itu terus video call, Iya. jadinya sering pakai HP gitu. Ya intinya dari komunikasi ya. Ya terus mas Mungkin kalau dari saya itu ada sesuatu yang di dalam HP tersebut menarik bagi anak tersebut. Jadi kan itu jadi daya tarik hiburan tersendiri. Seperti itu. Hiburan seperti apa misalnya? Game mungkin game online. Gimana oke masuk mas. Bisa ada lagi mungkin mas? Mungkin sudah Sebenarnya Sama saya sama Mas Hanif. Mungkin buat hiburan awalnya. Kalau saya kan perempuan jadi hiburannya tuh ada di kayak Instagram gitu-gitu. Jadi ya seperti itu. Iya. Lebih ke sosial media ya kalau Iya. kalau mas ini tadi kan lebih condong ke game online ya untuk hiburan. Kalau Mbak Anissa condong ke sosial media. Ya. Nah kan itu namanya HP ya, handphone gadget itu. Kalau misalnya sekarang kan gini, emang benar kalau kata Mas Bobi itu buat komunikasi yang pokok. Komunikasi yang pokok, nggak perlu datang udah ada HP bisa kontak. Nah itu kan penggunaan yang dalam arti positif. Nah sekarang kalau fenomenanya kita lihat di sekitar anak-anak kecil. Nah anak-anak kecil kayak gitu. Kalau misal bisa dibilang dia menggunakan untuk komunikasi pokok kan nggak bisa nih. Nah nggak bisa. Kalau misal itu anak kecil kan udah jelas kurang tepat ya, bukan salah kurang tepat. Nah tapi kalau misal seusia kalian SMA kayak gini menggunakan HP dengan pokok dengan sehari-hari dijadikan kebutuhan yang primer, itu apa kalian itu nggak ada pernah terlintas di pikiran kalian resiko kayak gitu udah pernah kepikiran nggak? Kalau saya sih enggak Ya belum belum pernah. Paling ya mata yang sering gitu. Oh resiko di kesehatan ya, kalau maksudnya secara psikologis Enggak, belum pernah dengar sih. belum pernah dengar ya, belum pernah dengar. Nah ini kan kalau sedikit penjelasan
kalau di luar udah pada pernah dengar namanya kecanduan HP atau nomofobia. Jadi di sini tuh tadi yang gambaran sekilasnya udah pada benar semua, cuman Bapak menambahkan nomofobia ini jadi sebuah kebiasaan yang dimana seseorang berkegiatan itu tidak bisa terhindar dari yang namanya gadget atau handphone. Contohnya gini, kayak Mas Hanif pergi-pergi padahal nggak di warung aja dekat rumah, yang dipikir pertama, HP-nya kemana ya? Kayak gitu kan biasanya. Padahal cuma dekat, nggak bakal butuh komunikasi sama yang jaga warung kan. Nah kayak gitu itu sudah termasuk salah satu nomofobia dari hal kecil. Nomofobia dari hal kecil. Kalau yang sekarang lebih parah lagi, Mas Hanif tadi kan bilang ada game online. Nah game online mungkin itu lebih cenderung ke fisik juga, benar kata Mas Bagus, mata, terutama mata. Tapi sebenarnya resiko yang paling parah itu di psikologinya. Jadi orang tuh lebih ketakutan jauh dari HP daripada itu dia kayak tidak makan. ya kayak gitu. Mas ini kok malah mikir makan. Nah, tadi udah sampai makan ya. Iya. Jadi orang itu kadang mikir lebih pokok HP daripada bersosial. Nah, kayak gitu. Contoh gini, udah pernah lihat kalian kumpul-kumpul tapi nggak ngobrol, Sering. mainan HP. Sering. Nah, kayak gitu kan. Sebagai orang yang bersosial, ini juga nomofobia ini cukup cukup berpengaruh dari kehidupan sehari-hari. Sekarang ini jujur aja, kalau kalian pas pelajaran lah mata pelajaran berlangsung, pernah nggak menggunakan HP di kelas diem gitu? Pernah ya? Pernah. Nah itu kan salah satu dampak dari nomofobia. Cuman kan bedanya kalau sekarang emang lebih dikontrol, pas mata pelajaran dimulai kan HP harus dimatiin kayak gitu. Tapi kan sebelum ada aturan itu kalian mesti udah pernah ya. Ya. Jadi lebih daripada memperhatikan pelajaran, kalian tuh justru malah lebih kasih ke mainan HP. Padahal ya yang dimainin apa sih? Kayak gitu kan. Ya. Paling cat ya sama pacar-pacarnya gitu. Oh iya. Salah satunya. Ya kalau di usia SMA kan kayak gitu. Nah, terlepas dari semua pengertian dan pembahasan tadi, mungkin nggak kalian tuh bisa mencegah minimal dari diri kalian sendiri untuk menghindari nomofobia itu? Mungkin nggak? Mungkin ya? Mungkin ya? Nah kalau mungkin terlintas gimana sih caranya gitu? Udah pernah berpikir tentang itu? Pernah tapi belum tahu gimana caranya. Oh iya, berarti yang Pernah terlintas tapi nggak tahu gimana caranya. terlintas tapi bablas gitu. Tabrak. Oh iya. Ya kalau dari saya paling ya kayak tadi yang karena nomofobia, kayak kalau kumpul-kumpul kan jadi itu paling bisa dilakukan kayak kalau saya tuh biasa sama teman dikumpulin gitu HP-nya dari satu. Itu kan bisa salah satu mengurangi agar kita tidak ketergantungan dalam. Oh berarti pas kumpul kayak gini terus HP-nya dikumpulin jadi satu, ngobrol gitu. Apa gimana sih maksudnya Pak? Lah tadi maksudnya kalau lagi kumpul Iya kan ya. dikumpulin Iya, jadi iya, satu, gitu. biar bisa ngobrol-ngobrol. Oh iya bagus juga itu kan. Mbak Anissa mungkin Saya pernah terlintas, saya belum pernah mencoba. terlintasnya gimana? Tadi sama kayak yang dikatakan Mas Bagus, kalau lagi kumpul-kumpul HP-nya dikumpulin gitu biar kita nggak main HP sendiri gitu. Tapi saya belum pernah mencoba. Oh iya mungkin bisa ya, itu tadi kan sebuah pencegahan yang kalian lakukan, bahkan itu lebih bagus lagi karena di diri sendiri kalian juga di teman-teman kalian. Tapi kan sekarang gini, dari hal kecil dulu mungkin Bapak mau menambahkan aja. Jadi kalian lebih bisa berpikir kayak melakukan kegiatan lain selain yang berbau HP gitu. Itu mungkin salah satunya bisa, contoh tadi kan ngobrol
ngobrol bisa, terus otomatis lari-lari mungkin ya, Lari-lari. olahraga, Pikir. nah gitu. Terus Zikir Pak. zikir juga bisa, kan nggak mungkin tuh masuk zikir sambil pegang HP ya. Iya. Itu juga bisa, bahkan berkah dapat ya kan ibadah jalan terus. Iya. Masya Allah. Nah, mungkin itu tadi salah satu atau beberapa pencegahan yang bisa dilakukan dari diri sendiri yang mungkin berdampak pada orang lain. Nah, sekarang gini, kalau misal kalian kebetulan lagi kumpul, contoh berempat berkumpul, 3 ngobrol, yang satu mainan HP kayak gitu, apa sikap yang kalian, atau mungkin kalian ngerasa gimana atau pengen menyikapi yang kayak apa kayak gitu? Udah pernah? Ya udah pernah. Udah pernah ya? Terus Maksudnya malah pernah ditegur. oh malah pernah Pernah ditegur, jadi teman-teman lagi kumpul kan gitu, baru-baru kemarin lah. Nah itu tuh terus lagi pada kasih-kasih, terus kan biasa karena emang kebiasaan sering chat gitu, jadi kan ya paling ayo apa buka HP sebentar tuh langsung ditegur ya sama temennya. Oh iya. Ya. Iya paling. Udah pernah berarti ya? Iya pernah yang Tapi kalau ditegurnya. pernah yang ditegur, kalau yang pernah menegur ada? Saya pernah menegur Menegur teman yang yang lagi lagi mainan main HP. HP, karena temen saya itu kalau lagi main HP diajak ngomong tuh nggak fokus gitu, Nggak nggak nyambung Oh, gitu iya. ya. Jadi kan Ngajak ngomong bikin apa, jawabnya apa gitu. Iya. Oh iya, saya juga ingat teman saya. Jadi karena kalau teman-teman lagi ngobrol tuh HP-an, terus ntar udah selesai ngobrol, Oh. baru apa sih tadi ya Oh, gitu, iya. teman gue itu ngeselin banget itu. Oh iya itu. Iya. Teman yang agak kurang ajar. Iya. Bisa dibilang agak kurang. Iya Pak. Dia juga merekam. Nah mungkin kayak gitu ya. Tetap ada rasa di hati, mungkin kalau yang bisa negur plong ya. Kalau kan ada yang nggak bisa negur. Iya. Tetap di hati. Berarti sebenarnya homofobia entah itu diri sendiri atau orang lain tetap berdampak ya. Tetap berdampak, tetap nggak enak lah. Ibaratnya tetap nggak enak. Nah di sini karena apa ya? Di zaman sekarang kan apa-apa tetap ada di HP. Apa-apa tetap menggunakan HP, bahkan jaringannya harus online ya. Iya. Ya kan kalau lagi musim-musim kayak gini kan Iya, tetap betul, online Pak. terus. Iya. Nah, mungkin kesimpulan kalian dari obrolan kita tadi yang lebih apa ya? Lebih mendasar lagi, apa yang perlu kita lakukan buat menghindari homofobia di diri sendiri, terutama di diri sendiri. Mungkin ada yang mau menyampaikan Mungkin gini Pak, kesadaran diri saja Pak. kesadaran diri ya, Pak? Iya. Terus tadi yang lagi kumpul lah Ya. pada mainan HP kan itu ada kepaksaan ya, antara mau kan dikumpul, Oh, keterpaksaan. dipaksakan, Iya. itu kan tidak baik. Oh ya benar. Iya loh. Nah kalau gitu kan kita harus diri sendiri aja deh niatnya. Mungkin gitu lah, mainan HP seperlunya aja. Seperlunya aja. Seperlunya Yang penting-penting aja. Yang gitu ya. penting-penting aja. Nah, Misal mau bermain game ya pada jam berapa sampai jam berapa itu diatur, jangan sampai kita mainan HP, mainan game tersebut terus menerus. terlalu over gitu ya. Ya. Oh, jadi lebih teratur di jamnya. Ya gitu. Ya kalau dari saya tadi seperti apa yang dikatakan Bapak itu loh, kalau dimulai dari hal kecil kayak apa ya, karena HP kan tadi udah tahu, sekarang udah tahu apa namanya yang apa membuat ininya apa nggak baiknya. Jadi kan sisi negatif. iya sisi negatifnya, jadi kayak kita ganti ke hal-hal yang lebih positif kayak olahraga tadi. Oh, iya, benar. Terus apa namanya sholat, zikir, Oh, iya. zikir seperti itu mungkin Pak, hal-hal seperti Iya. itu. Kalau zikir sholatnya apa sehat dapat berkah jalan. Oh iya luar biasa. Ya, gitu. Mungkin Mbak Alisa mau nambahin atau mengurangi? Saya sama yang lain juga Pak. Oh sama. Pendapat. Iya, sependapat. Oh iya. Gak apa-apa. Ya, jadi gini ya. Tadi mungkin tarik kesimpulan dari Mas Hanif tadi juga udah benar. Mas Bagus tadi juga sesuai. Jadi di sini bisa lebih dikerucutkan lagi kesimpulannya. Pada intinya semua emang bisa dari diri sendiri ya Mas ya. Iya. Jadi
dari diri sendiri ini kita lebih bisa menanamkan mindset di mana manajemen waktu kita menggunakan HP, lebih tepatnya di manajemen ini aja apa ya prioritas. Jadi kita lebih bisa memprioritaskan kapan sih kita menggunakan HP. Kalau ngegame mungkin ya sekedar hiburan bisa, benar kata Mas Hanif, tapi waktunya juga diatur. Gak terus mungkin terus nggak makan gitu kan ya susah. Iya betul. Ini berhubung udah mau istirahat ya, Iya. atau ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup Pak. Pak iya. Udah lapar juga Pak saya. Oh iya. Mau tanya? Cukup. Atau saya yang tanya? Bawanya aja. Oh iya. Ya kalau gitu kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Islam semua ya? Islam alhamdulillah. Silakan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.